Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan semangat untuk belajar. Pada pelajaran Bahasa Jawa hari ini, kita materinya sudah ke bab yang baru, yaitu bab 3 atau ulangan telu tentang wayang. Silakan buku paketnya disiapkan, kemudian kalian buka halaman 33. Di situ ada bacaan tentang Perang Bharatayuddha. Sudah siap ya? Buku paketnya sudah dibuka semua? Nah, seperti biasa, Ustazah akan membacakan satu paragraf kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan disimak dan diperhatikan. Nanti ada soal atau latihan soal yang akan dikerjakan sesuai dengan bacaan yang kita bahas ini. Silakan disimak. Perang Bharatayuddha. Ini juga kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tetap judulnya juga tetap Bharatayuddha. Prabu Abiyasa ing negara Ngastina kagungan putra kakung telu, sing pembarep Destrorastra, sing penggulu Pandu, sing wuragil Yamawidura. Bareng Prabu Abiyasa wis sepuh, kraton Ngastina arep dipasrahake marang putrane. Amarga Destrorastra cacat wuta, negara Ngastina diparingake Pandu. Pandu jumeneng ratu ing Ngastina jejuluk Prabu Pandu Dewanata. Pandu dhaup kaliyan Dewi Kunti, peputra kakung telu, Yudhistira, Bratasena, lan Arjuna. Karo Dewi Madrim, peputra kakung kembar, Nakula lan Sadewa. Jalaran putrane 5 kakung kabeh, mula diarani Pandhawa 5. Yang paragraf 1, Ustazah langsung terjemahkan. Silakan disimak, diperhatikan. Prabu Abiyasa, Abiyasa tetap namanya ya, tidak bisa diganti karena nama orang tetap. Prabu Abiyasa di negara Astina memiliki putra 3 laki-laki semua. Yang pertama, pembarep itu anak pertama ya, atau sulung, anak sulung, namanya Destrarastra. Sing penggulu itu artinya anak nomor 2 atau anak yang tengah. Sing penggulu bernama Pandu. Sing wuragil, kalau wuragil itu anak yang terakhir atau anak yang ketiga. Sing wuragil bernama Yamawidura. Ketika Prabu Abiyasa sudah tua, Keraton Ngastina mau dipasrahkan atau akan dipasrahkan kepada putranya. Harusnya kalau dalam kerajaan itu, ketika memiliki anak-anak lebih dari 1, maka yang mewarisi tahta atau kerajaannya adalah anak pertama laki-laki. Ya, tetapi pada kasus di sini berbeda. Ini dijelaskan pada kalimat berikutnya. Amarga Destrarastra, karena Destrarastra cacat wuta, negara Ngastina diparingake Pandu. Nah, karena anak pertama tadi yang bernama Destrarastra itu cacat matanya, tidak bisa melihat atau buta, maka negara Astinanya diberikan kepada anak keduanya, yaitu siapa? Prabu Pandu. Pandu menjadi penguasa atau menjadi prabu di Astina. Jejuluk itu diberi nama atau diberi gelar. Kalau ketika ada raja baru yang naik tahta itu biasanya nanti diberikan julukan atau gelar baru. Nah, julukannya yaitu Prabu Pandu Dewanata atau Prabu Pandu Dewanata. Pandu itu menikah dengan 2 orang perempuan. Yang pertama yaitu dengan Dewi Kunti. Memiliki anak 3 laki-laki semua. Yang pertama namanya Yudhistira, bisa juga disebut dengan Puntadewa. Kemudian yang kedua namanya Bratasena atau sering disebut dengan Bima atau Werkudara. Dan yang ketiga adalah Arjuna atau Janaka. Dengan Dewi Madrim memiliki anak 2 kembar laki-laki semua, yaitu bernama Nakula dan Sadewa.
Jalaran itu adalah karena putranya 5 laki-laki semua, maka disebut dengan Pandowo 5. Sekarang kita ke paragraf kedua. Saya bacakan dulu, silahkan disimak. Prabu Pandu jumeneng ratu ing Astina. Ora suwe jalaran isih timur wis sedo. Wektu iku putrane Prabu Pandu isih cilik-cilik. Mulane negara Astina dititipake marang Destrorastra. Destrorastra krama karo Dewi Gendari kagungan putra 100 diarani Sata Kurawa. Pembarepe bernama atau aran Duryodana. Nah, usah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Prabu Pandu memerintah di Astina tidak lama. Kenapa? Karena ketika masih isih timur itu masih muda, sudah meninggal. Waktu itu putranya Prabu Pandu masih kecil-kecil. Nah, karena masih kecil itu tidak bisa ya naik tahta karena dia belum dewasa, belum tahu tentang cara memerintah suatu kerajaan. Makanya negara Astina tadi dititipkan kepada Destrorastra atau kepada Pak D ya, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu Pak D. Kakak dari bapaknya. Nah, Destrorastra ini menikah dengan Dewi Gendari, memiliki putra berjumlah 100. Karena 100 jumlahnya disebut dengan Sata Kurawa. Pembarepe, anak yang pertama diberi nama Duryodana. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Silakan disimak. Nalika Duryodana ngancik dewasa, Destrorastra masrahake praja Ngastina marang Duryodana. Suwening suwe, Duryodana lali menawa negara iku dudu duweke. Duryodana malah kepengin duweni negara Astina. Paribasane ngemut legine gula utawa melik gendong lali. Ora ngelingi mula bukane. Artinya, ketika Duryodana sudah mulai dewasa, tadi ya, Duryodana itu adalah anak pertama dari Destrorastra. Nah, Duryodana sudah mulai dewasa, Destrorastra memasrahkan atau memberikan kerajaan Astina kepada Duryodana atau kepada anaknya itu. Lama-kelamaan Duryodana ini lupa bahwa negara itu bukan miliknya, tetapi miliknya siapa tadi? Miliknya Pandowo 5. Duryodana malah ingin memiliki negara Astina. Kalau di dalam peribahasa Jawa itu ada peribahasa yang berbunyi seperti ini. Ngemut legine gula atau melik gendong lali. Melik gendong lali. Artinya yaitu tidak ngelingi, tidak mengingat asal mula dari kerajaan tadi. Nah, kita lanjut ke paragraf keempat. Nalika Pandhawa njaluk baline negara Astina, Prabu Duryodana ngukuhi dumadi perang Baratayuda. Perang Baratayuda mapan ing Tegal Kurusetra. Suwene 18 dina. Kawiwitan lakon Seta gugur nganti Duryodana gugur. Kabeh Kurawa tumpes tapis. Prabu Duryodana gugur mungsuh Raden Werkudara. Nah, untuk paragraf 4 ini artinya yaitu ketika Pandawa tadi meminta kembali negara Astina, karena itu memang haknya Pandawa, Prabu Duryodana ngukuhi itu nggak mau menyerahkan lagi Astinanya kepada Pandawa. Karena itu maka terjadilah perang perebutan kekuasaan kerajaan Astina, namanya Perang Baratayuda. Perang Baratayuda tadi berlangsung di nama tempatnya adalah Tegal Kurusetra. Ini juga kalau nama tempat tidak bisa kita terjemahkan, tetap seperti itu. Nah, peperangan tadi lamanya yaitu 18 hari. Kawiwitan itu dimulai dengan meninggalnya Seta dan sampai berakhirnya Duryodana atau
sampai Duryodhana meninggal. Semua Kurawa yang berjumlah 100 tadi tumpes tapis, itu artinya habis sama sekali tidak bersisa. Jadi 100-nya itu semuanya mati atau meninggal. Prabu Duryodhana meninggal, dia musuhnya atau berperangnya dengan Raden Werkudara. Jadi dia meninggalnya karena dibunuh oleh Werkudara atau nama lainnya siapa tadi? Bratasena atau Raden Bima. Sama. Sekarang kita ke paragraf terakhir, yaitu paragraf 5. Perhatikan. Pandhawa menang perang. Negara Ngastina bali ing tangane Pandhawa. Pandhawa enggal boyongan menyang negara Ngastina. Sakbanjure sing jumeneng ratu ing Ngastina Prabu Parikesit putrane Raden Abimanyu. Nah, untuk arti yang paragraf kelima ini silahkan diperhatikan. Pandhawa akhirnya pada peperangan Baratayuda tadi menang ya, memenangkan peperangan. Akhirnya negara Astina kembali ke tangannya Pandhawa. Pandhawa kemudian setelah perang tadi, boyongan itu berpindah atau pindahan menuju ke negara Astina. Selanjutnya, yang memerintah di negara Astina adalah Prabu Parikesit. Nah, Prabu Parikesit itu siapa? Prabu Parikesit itu adalah putranya Raden Abimanyu. Nah, sedangkan Raden Abimanyu ini adalah putranya dari Prabu atau Raden Arjuna atau Janaka. Jadi, Prabu Parikesit ini adalah cucunya dari Raden Arjuna. Nah, kita pada pelajaran bahasa Jawa ini membahas tentang wayang karena ini memang masuk di kurikulum. Ini bukan cerita asli ya, ini hanya karangan orang, jadi hanya seperti dongeng, jadi tidak perlu dianggap serius. Maksudnya serius itu terus dianggap seperti kisah nyata seperti Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul memang benar-benar ada, kalau ini memang hanya sebatas kita tahu saja sebagai pengetahuan tambahan. Nanti ketika keluar di ujian, nah kalian bisa menjawab dengan benar. Dah, mudah-mudahan tadi tentang penjelasan perang Baratayuda sudah paham. Kemudian di buku paket itu di halaman 35 ada soal latihan, ada 10 soal ya. Yang itu ayo nyoba isenono nganggo tembung-tembung kang wis sumadyo. Istilah menggunakan kata-kata yang sudah tersedia di dalam kotak di bawah soal itu ya. Nah, nanti silahkan ditulis soal beserta jawabannya di buku tulis bahasa Jawa, kemudian dikirimkan ke seperti biasa di mana? Di Google Classroom. Nah, itu tugas pertama. Untuk tugas keduanya tadi pada bacaan Perang Baratayuda tadi ada paribasan dalam bahasa Jawa atau peribahasa dalam bahasa Jawa. Nah, pada buku paket halaman 36 ini juga ada latihan. Kalian disuruh mencari arti dari paribasan itu atau peribahasa Jawa itu. Silahkan cari di buku Papak Bahasa Jawa, biasanya ada. Silahkan cari di daftar isi paribasan. Nah, nanti di situ kalian buka, kemudian cari paribahasa yang ada di 5 soal di halaman 36 itu. Caranya, jangan langsung jawabannya, tapi tulis soalnya terlebih dahulu, kemudian baru jawaban. Ini juga sama, silakan nanti juga dikirimkan ke Google Classroom. Sudah tutup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.